Selanjutnya, seperti janji saya tadi, sebuah jejaring sosial yang unik sekali. Karya anak bangsa hadir menyemarakan dunia maya. Di dalamnya tersedia beragam bahasa daerah dari Indonesia. Jejaring sosial berkembang cepat dan mempengaruhi gaya hidup manusia. Mulai dari urusan pergaulan antar anak muda, sampai mendorong gerakan pro-demokrasi di satu negara. Salah satu sosial media paling berpengaruh di dunia tak lain adalah Twitter. Website jejaring sosial berbasis di Amerika Serikat ini dibuat pada tahun 2006. Twitter telah memikat hampir 300 juta pengguna di seluruh dunia. Tiga tahun setelah Twitter muncul Weibo, sosial media buatan Cina dengan konsep mirip Twitter, yaitu microblogging. Di Weibo, semua konten dipilah lebih spesifik. Bahkan ada fitur Hall of Celebrity bagi akun-akun resmi selebriti lokal maupun internasional. Dalam skala lebih kecil, jejaring sosial buatan lokal juga berkembang di Indonesia. Salah satunya Quiku. Selain menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, jejaring sosial ini dilengkapi beragam bahasa daerah, seperti bahasa Bali, Ambon, hingga aksara Jawa. Quiku lahir dari ide sekelompok mahasiswa di Malang, Jawa Timur. Saat ini, penggunanya telah mencapai 46.000 orang. Berbicara soal sosial media, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang banyak sekali penggunanya. Dari Twitter, kemudian Facebook. Tapi itu aja, kalau kita berbicara sosial media, kok yang kepikiran yang nih ya, yang internasional-internasional. Nah, sekarang sudah hadir nih di antara kita di segmen ekonomi dan bisnis, kreator dari sebuah sosial media khas Indonesia. Dan juga sudah bersama kami Iva Alif. Halo, selamat datang, selamat pagi. Ini kreatornya dari Quiku ya? Iya. Quiku ini adalah sosial media yang banyak sekali bahasa Indonesia. Iya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, dan juga sudah bersama kami dari CEO musikamu.com yang juga sering sekali berkicau di Twitter. Kalau ada apa-apa masalah internet dan sosial media, kita langsung tanyakan kepada bapaknya, Pak Nukman Lutfi. Terima kasih, selamat pagi, sudah hadir. Tapi ngomong-ngomong, seperti yang tadi saya bilang, sudah banyak sekali pengguna sosial media di Indonesia. Tapi yang merajai adalah sosial media bukan dari Indonesia, dari asing justru. Nanti melihat fenomena ini seperti apa, Mas Nukman? Ya karena mereka ini loh, duitnya banyak, terus kemampuan ekspansinya luar biasa. Nggak punya masalah mengenai menyediakan server sama bandwidth. Kemudian bahasa bukan masalah buat kita, sehingga mereka diterima di mana-mana di seluruh dunia, kecuali di dua negara. Di mana tuh? Yaitu di Cina dan di juga Jepang. Baik, karena masalah bahasa itu ya. Baik, jadi makanya di Cina dan juga di Jepang itu ada kemudian muncul sosial media khas dari lokal. Nah, kemudian kalau kita ke Alif, awalnya mencetuskan Quiku. Iya. Kenapa kok bisa kepikiran ada Quiku? Iya, sebetulnya kita itu inspirasinya dari blog mulainya itu. Di tahun 2008 hingga 2011-an itu kan masih booming blogspot. Nah, dari sana kita posting yang namanya komik. Nah, itu ternyata di sana malah yang ramai itu debat, kemudian sharing-sharing, jadi komiknya di-sharing lagi gitu. Jadi menginspirasi kita. Nah, kenapa kita nggak mewadahi ini kecintaan pemuda-pemuda Indonesia itu gitu. Kemudian ada yang sedikit lucu itu gini, kan ada guyonan itu di beberapa sosial media yang mengatakan bahwa Jepang punya Line, kemudian Cina punya WeChat, kemudian USA punya WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian di bawah itu tulisannya agak gede gitu, Indonesia punya waktu buat mainin semua itu kan. Itu kan bagi kita loh, ini mau sampai kapan? Nah, makanya kita tergerak untuk ya ayolah kita ciptakan sesuatu untuk menginspirasi teman-teman yang lain. Baik, sampai sekarang Quiku ini sudah seperti apa pertumbuhannya? Mungkin yang subscribernya, penggunanya sudah berapa banyak? Pengguna terdaftarnya sudah di angka 46.000 lebih. Cuman kita kan fokusnya ke monthly active usernya, jadi nggak cuma daftar aja tapi juga meramaikan. Gitu. Yang meramaikan sudah berapa tuh setiap bulannya? Kalau monthly active usernya di kisaran 19.000-an. 19.000? Iya, cukup banyak ya. Mas Lukman ini melihat potensi dari seperti misalnya Quiku dengan monthly user yang aktif itu sekitar 19.000 ini seperti apa? Angkanya sudah potensial atau masih banyak potensi lagi yang bisa digerakkan? Kalau angkanya masih kecil banget, Karena kalau kita bandingkan dengan media sosial yang lain sekarang di Indonesia itu udah gede-gede semua, ya. Dan yang sejenis ini banyak, sebenarnya banyak. Nah, tapi kita harus apresiasi bahwa
ada mahasiswa yang masih kuliah, kemudian punya inisiatif semacam ini tuh luar biasa. Dan bisa mengumpulkan 19.000 itu pasti kerja keras itu. Ya, kerja keras. 46.000 ya. Yes. Yang aktif 19.000 itu pasti kerja keras. Saya sih kebayang gimana caranya mempertahankan 19.000 itu gak lari. Iya. Gak lari kemana? Gak lari ke Twitter, gak lari ke Facebook, gak lari kemana-mana. Karena apa? Kejadian banyak adalah kita, orang Indonesia, berhasil membuat media sosial, akuisisinya mudah. Karena apa? Teman-teman sendiri, yuk coba. Tapi prakteknya apa? Menjaga mereka setelah nyoba mau pakai, itu susahnya minta ampun. Karena mereka sudah terbiasa di tempat lain, terbiasa di Twitter, di Facebook, yang temannya banyak banget. Coba kebayang kalau kita punya teman ada 5.000 di Facebook, gitu. Atau kita punya follower di Twitter ada 10.000 aja. Kita kumpul sama orang di tempatnya kecil, yang cuman teman kita di situ yang cewek cuman 10 orang, 20 orang kan rasanya kurang nyaman gitu. Ya? Makanya selalu tantangannya adalah skala. Skala, bagaimana caranya skala itu gede sehingga orang yang di situ merasa asik gitu. Oke, nah untuk Alif sendiri, untuk mempertahankan cara kamu, strategi kamu untuk supaya 19.000 dan 46.000 ini semakin justru nggak lari tapi semakin meningkat gitu, seperti apa? Ya, yang jelas pertama kita kan konsepnya komunitas. Jadi selama dia itu punya teman di Quickku tuh, dia pasti bakalan keinginan untuk login lagi gitu. Oke. Jadi selain kita direct marketing tadi ke teman-teman, kemudian ada sosial media marketing juga, jadi kita istilahnya menyebarkan berita bahwa di Indonesia lo punya. Bangga nggak sih Indonesia punya jaring sosial sendiri gitu. Kadang seperti itu kan. Jadi biar terus ada yang mengisi. Gitu. Jadi tapi harus konsisten juga nggak nih kalau misalnya kalian marketingnya seperti apa? Iya, ya paling sebagai mahasiswa yang sehari-hari rutinitasnya juga kuliah gitu. Jadi ya harus inilah seimbang gitu. Jadi tiap hari kita berdiri di depan laptop hingga larut malam gitu. Ya, berdiri di Facebook itu juga dulu mahasiswa. Mahasiswa, betul. Siapa tahu nanti akan menjadi besar. Tapi awal mula kamu mencetuskan, oke kita bikin Quickku. Ada investasi nggak yang harus dikeluarkan pada saat itu? Oh ya. Sekitar berapa? Kebetulan kita kan bertim, jadi sebetulnya co-foundernya ada 4 Pak. Jadi saya nggak sendiri, kebetulan dulu yang mengawali itu namanya Hamdi gitu. Jadi kita patungan lah untuk menyediakan server, kemudian beli domain dan segala macam gitu. Bahkan dulu per bulannya kita habis 700.000 gitu. Untuk server aja ya, waktu itu masih kecil gitu. Setiap orang? Bukan, satu bulan. Satu bulannya, oke. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada support. Kita server yang senilai 2 juta itu per bulan gratis gitu. Dan bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi kalau kita lapor traffic kemudian bisa kembang, kemudian bisa ditambah gratis juga. Bisa ditambah? Iya. Kamu masih membutuhkan server yang lebih besar lagi tentunya ke depannya pastinya ya. Iya. Ada rencana untuk mungkin jualan lagi atau minta sponsor dari mana-mana? Iya, yang jelas kalau yang menyediakan server saat ini dari Quickku kan ini Klik Indonesia. Nah, kebetulan dia itu merupakan sebuah organisasi non-profit yang pengen membangkitkan konten lokal. Konten Jadi lokal, baik. ada supporternya gitu. Baik, nah ini kalau kita lihat supporter-supporter di bisnis digital ini kan banyak, mereka saling kolaborasi. Tapi salah satu yang sempat kita lihat studi kasusnya Koprol, sempat ada booming, tapi kemudian drop lagi. Apa sih menurut Anda Mas Lukman yang menjadi... Sebenarnya bukan Koprol aja, banyak. Ada namanya Fupe, macam-macam lah. Banyak sekali anak-anak muda kayak gini tuh yang inisiatifnya hebat dan mau kerja keras. Ya. Tetapi sekali lagi, orang Indonesia itu kan nggak masalah dengan bahasa Inggris. Kalau itu hanya menu aja, ya kan? Menunya apa? Update status, ya kan? Terus apa? Send, reply, retweet, dan share, dan itu kata-katanya semua orang sekali lihat ngerti gitu. Jadi kalau kita bikin yang semacam itu sama, feature-nya sama, kemudian stylenya sama, itu akan mengakibatkan nggak ada nilai tambahnya apa-apa. Beda dengan misalnya gini, beda misalnya ketika Facebook ada, Twitter muncul. Karena apa? Twitter itu meringkas 140 karakter saja. Terus, ternyata ada pet. Pet apa? Tempat di mana ketika kamu bosen di Facebook, temanmu terlalu banyak, kamu bisa private nih cuma 150 orang. Meskipun sekarang dibuka menjadi 500 orang. Itu selalu ada nilai tambah yang diberikan ketika orang mulai bosen dengan sesuatu. Nah, pertanyaannya buat anak muda ini adalah apa nilai tambahnya terhadap yang sudah ada? Pembedanya apa? Gitu. Kalau pembedanya nggak kuat, ya tidak akan kuat juga untuk survive. Ya, jangan-jangan 19.000 itu nanti hilang. Gitu. Makanya ini mumpung
masih semangat, cari betul poin apa yang membuat orang itu bosan di tempat lain, tapi suka di sini. Suka di situ. Nah, langsung aja dijawab sama Alif. Alif, apa yang menjadi keunikan dari si Quiku ini? Sebetulnya kita dari awal sudah merancang bahwasanya Quiku itu berbasis popularitas gitu. Popularitas? Iya, Gimana jadi tuh? setiap pengguna dia berbagi sesuatu itu ada imbasnya ke dia. Jadi nggak cuma update status selesai, di like selesai itu nggak. Oke. Jadi ada perhitungan populernya dia itu seberapa. Kemudian dari populernya dia itu dia dapat sesuatu. Nah, kalau di kasus Quiku dia dapat token. Nah, tokennya itu bisa buat beli yang namanya emoticon. Nah, ya, Oke. jadi dia itu berbagi sesuatu yang bermanfaat itu ada manfaatnya juga bagi dia. Gitu. Oleh karena ini itu. basisnya poin reward. Iya. Poin reward Gitu, basisnya. betul. Makanya kalau kita buka Quiku atau cari di Google gitu ya, yang keluar tagline-nya adalah find your popularity. Itu maksudnya ya Iya. berarti ya, saling ranking-ranking populer. Iya. Apakah ini akan bekerja di Indonesia? Itu bekerja di apa namanya forum yang kita punya, Kaskus. Kaskus. Iya. Kaskus itu begitu model. Tapi itu tadi yang ke situ akhirnya mengejar poin, bukan kemudian menyalurkan keinginan untuk berkomunikasi. Baik. Beda kan? Iya. Karakternya beda. Nah kalau inginnya kan sebenarnya kita berharap semakin banyak orang pakai meskipun dia nggak dapat poin. Maksudnya kan itu. Poin itu tambahan aja. Tapi apakah itu kemudian menjadi carrot apa namanya? Yang Ya, menarik itu bagi yang, kuda betul. apa gitu. Harus dicari itu satu poin menarik ya, poin reward. Tapi kalau reward kan kamu harus mengumpulkan banyak reward yang menarik, bukan hanya emoticon tapi misalnya apa pergi ke Jepang kayak gitu kan. Misalnya gitu kan. Iya. Nah, itu harus ada sesuatu yang dikejar. Iya. Tapi model poin reward itu juga udah banyak dilakukan di tempat lain. Baik. Banyak agensi digital yang sekarang meng-create sesuatu Based on basisnya poin Poin reward. reward Dan itu juga. biasanya jangka pendek Baik. gitu. Jadi tips dari Mas Lukman adalah bagi yang anak-anak muda yang kreatif ini, carilah keunikan. Kan mereka kumpul sama anak muda kan, mereka kumpul setiap hari, jadi jangan cuma oprek-oprek di belakang laptop, di belakang komputer, tapi juga gaul sama anak-anak itu, cari tahu anak-anak muda ini pengennya apa sih, karena saya tahu mereka udah mulai bosan di Facebook, dan saya tahu bahwa mereka juga nggak semuanya senang sama Twitter, gitu, ada sesuatu, harus dicari itu esensinya, kalau nggak dapat itu percuma, karena yang sekarang aku lihat itu nggak ada bedanya sama Twitter. Baik, itu adalah masukan dari Mas Lukman. Tapi kalau dari Alif sendiri, ini menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang mungkin selama ini pengen melakukan sesuatu tapi masih takut nih. Iya. Ada nggak tips dari kamu untuk mungkin memulainya seperti apa sih, kemudian merencanakannya itu bagaimana? Ya, kita lihat bahwasanya kondisi saat ini di Indonesia ya, dengan populasi 251 juta jiwa, pengguna internet di Indonesia itu di kisaran 71 juta jiwa. Nah, 71 jiwa ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya Singapura, Malaysia, Brunei, Laos, dan Kamboja, 5 negara jadi satu, itu cuma 54 juta. Nah, bandingkan 54 juta, 5 negara dengan 72 juta dari Indonesia pengguna sendiri. internet di Indonesia, bukan dari ini. Nah, itu kan peluang yang besar gitu. Kenapa pemuda Indonesia itu tidak memunculkan sesuatu? Toh walaupun di negara lain ada, kita segmented di Indonesia gitu. Jadi saling apa ya? Saling bekerja sama gitu lah. Bekerja sama dan semangat kolaborasi Iya. dari teman-teman yang masih muda, yang kreatif dengan ya semangat kolaborasi itu yang saya lihat besar sekali di bisnis digital terutama. Terima kasih sudah berbagi bersama kami Alif dan juga Mas Lukman. Semoga juga sukses terus dengan Quiku. Saya akan coba buka akun di